Selamat pagi dan salam jumpa lagi para sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus. Tidak terasa, kini kita telah berhasil meletakkan tapak-tapak kaki kita di lembaran hidup yang baru, tahun 2022. Bahkan setapak demi setapak pun telah kita lalui di tahun yang sangat kita rindukan ini sebelumnya. Saya pun yakin dan percaya bahwa lembaran baru yang telah Tuhan titipkan dan percayakan kepada kita semua ini masih begitu hangat dengan sukacita Natal, tahun baru, dan tentunya masih kosong. Buku kehidupan kita masih memiliki begitu banyak ruang untuk ditulisi dengan pengalaman hidup harian kita bersama sesama, alam, dan juga Tuhan. Mungkin juga program hidup harian kita di tahun 2022 ini belum begitu sempurna. Kita belum menatanya dengan baik, dan bahkan mungkin saja kita juga masih mengalami kebingungan mengenai apa yang harus kita tuangkan dalam lembaran hidup harian kita yang baru ini. Tetapi kita tidak perlu bingung, apalagi berkecil hati, untuk memulai tahun ini dengan penuh optimisme dan juga harapan. Sebab buku serta pena telah Tuhan berikan dan percayakan kepada kita tanpa terkecuali. Kini kita hanya perlu untuk mengayunkan pena yang sudah ada di tangan, agar kisah hidup kita di tahun ini pun mulai dikisahkan. Dan sebagai sumber inspirasi kita dalam menuliskan kisah hidup kita kali ini di tahun yang baru ini, marilah kita terlebih dahulu membuka diri, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah terlebih dahulu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang telah saya katakan pada bagian awal tadi, bahwa kita baru saja menutup lembaran kehidupan kita di tahun 2021. Dan kini, lembaran kehidupan yang baru, tahun 2022 pun kembali menyapa kita. Karena itu, pesan dan ajakan bagi kita semua di awal tahun ini adalah kita tidak boleh berjalan sendirian menapaki 365 hari yang begitu panjang ini. Tahun 2022 atau 365 hari yang akan kita jalani ini bukanlah sebuah jalan yang pendek, tetapi sebuah jalanan yang begitu panjang. Dan apabila ketika kita memilih untuk berjalan seorang diri, kita akan merasa jenuh, bosan, capek sendiri, dan pada akhirnya mungkin kita akan memilih untuk menyerah saja pada jalan hidup kita. Senada dengan itu juga, sabda Tuhan hari ini datang menyapa kita dan sejatinya melukiskan sesuatu yang begitu dekat dengan kehidupan kita hari-hari. Sesuatu itu adalah perihal ketakutan. Sebagai manusia, kita selalu mengalami dan memiliki ketakutan dalam diri kita. Kita takut untuk sakit, takut gagal, takut jatuh, dan lain sebagainya. Ketakutan ini selalu hadir dan menemani kita di dalam setiap langkah hidup kita.
Memang kita tidak pernah menginginkannya, apalagi mengundangnya untuk datang bersama kita. Tapi toh, ia selalu ada dan datang menyapa kita. Hingga kadang-kadang kita ingin mengusir dan memusnahkannya agar ia tidak lagi mengganggu hidup kita. Tapi tetap saja, ia tetap datang dan datang lagi. Sungguh, ketakutan merupakan sesuatu yang sangat menjengkelkan. Ironisnya lagi adalah bahwa ketakutan ini tidak mempedulikan siapa dan apa status kita. Artinya, ia berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Dan dalam kisah Injil hari ini, penginjil Markus juga melukiskan kepada kita ketakutan dari para murid ketika mereka dihadang oleh angin sakal saat mereka sudah berada di tengah danau. Perahu yang mereka tumpangi rupanya diobrak-abrik oleh badai. Para murid pun spontan tampak cemas dan sangat ketakutan. Mereka gentar dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan biasanya ada dua konsekuensi lanjutan dari ketakutan itu sendiri. Yang pertama, ketakutan akan membungkam seseorang untuk tidak mengatakan sesuatu. Bahkan kebenaran pun akan didiamkan. Dan yang kedua adalah ketakutan pun bisa menjadi sinyal keselamatan bagi manusia. Seperti misalnya, karena kita takut, kita memilih untuk menjauh dari situasi percecokan yang kadang-kadang memuncak pada pembunuhan. Dan rupa-rupanya ketakutan kedua inilah yang juga dialami oleh para murid dalam kisah Injil tadi. Mereka takut akan bahaya maut yang sudah di depan mata mereka. Akan tetapi, oleh karena kasih dan kuasa Allah, mereka semua diluputkan dari bahaya maut itu. Saudara-saudara yang terkasih, hidup ini terlalu luas bagaikan samudera, sedang kita hanyalah perahu kecil yang berkelana di atasnya. Ombak dan badai bisa datang kapan saja. Bahkan bisa menjungkir balikan perahu hidup kita bila kita tidak cukup kuat untuk mendayung perahu tumpangan kita. Karena itu perlu juga untuk kita sadari bahwa para murid mengalami ketakutan karena mereka sendiri melupakan atau mengalpakan Tuhan dalam perahu hidup mereka. Mereka meninggalkan Yesus dan mereka memilih untuk berjalan seorang diri. Karena itu, marilah kita belajar dari pengalaman para murid ini, agar dalam setiap petualangan kemudian kita selalu mengikut sertakan dan membiarkan perahu kita ditumpangi oleh Yesus, oleh Tuhan, dan bahkan juga membiarkan Dia untuk mengendalikan atau mengemudi perahu tumpangan kita. Sebab Allah yang kita imani, Allah yang telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita ini adalah Emmanuel. Dia yang selalu menemani kita, dan Dia selalu juga berpesan dan membisikkan kata-kata ini. Jangan takut, aku menyertaimu selalu. Semoga rahmat Tuhan membantu kita. Amin.